Negara manapun pasti melakukan perdagangan internasional. Ada sejumlah faktor pendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional, mulai dari faktor geografis yang berbeda-beda, kurangnya barang atau jasa yang dibutuhkan, hingga perjanjian dan kerjasama politik. Perbedaan sumber daya alam. Faktor geografis setiap negara membuat perbedaan sumber daya alam di masing-masing negara. Misalnya, Indonesia memiliki tambang emas, sedangkan Singapura tidak memilikinya. Karena adanya kebutuhan emas di Singapura, maka mereka mengimpor dari Indonesia. Perbedaan sumber daya manusia ini bisa terkait kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya Indonesia kekurangan tenaga ahli yang dapat mengoperasikan peralatan tertentu, maka akan mendatangkan ahli dari luar negeri. Atau dari segi kuantitas, bisa terjadi ketika penduduk negara tersebut kecil, sementara peluang kerja di sana lebih besar, sehingga membutuhkan tenaga tambahan, maka mereka mendatangkan dari negara lain. Pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Barang atau jasa yang dibutuhkan, baik bahan pangan maupun kepentingan tersier, mungkin tidak diproduksi di dalam negeri. Jika memungkinkan, maka barang atau jasa tersebut akan diimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mencari keuntungan. Persaingan ekonomi global membuat negara saling berlomba mencari keuntungan dari pasar bebas. Ekspor yang lebih tinggi dari impor akan memberi tambahan devisa negara dan berdampak positif bagi kemajuan negara. Perbedaan teknologi. Penguasaan teknologi antara satu negara dengan yang lain berbeda. Faktor sosial dan budaya juga bisa menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya orang Indonesia terbiasa mengenakan batik, sehingga banyak produsen batik. Orang Amerika yang tertarik memakai batik akan mendatangkannya dari Indonesia, karena di sana tidak ada produsen batik. Kerjasama politik. Kebijakan politik luar negeri suatu negara seringkali menciptakan kerjasama di bidang ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya memuat perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Oke teman-teman, yang pertama itu ada namanya biaya cukai. Nah, di mana biaya cukai merupakan unit eselon 1 di bawah Menteri Keuangan. Nah, dalam istilahnya itu internasional. Biaya cukai juga dikenal sebagai instansi kepabeanan. Nah, jadi di sini itu lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Dan juga adanya termasuk ada pemungutan bea masuk dan pajak terkait atas barang-barang yang diekspor maupun diimpor. Nah, bea cukai ini juga memastikan bahwa barang yang masuk atau keluar sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Nah, di sini nanti saya akan berikan cuplikan video fungsi sebenarnya bea cukai tersebut. Mari kita simak. Hey, teman-teman. Hari ini, aku mau kasih tahu cara jitu untuk memahami pemeriksaan fisik barang impor. Nah, pemeriksaan fisik itu adalah proses di mana petugas bea cukai mengecek barang-barang yang masuk ke negara kita. Tujuannya, untuk memastikan semua sesuai dengan dokumen dan tidak ada yang melanggar aturan. Apa saja sih yang diperiksa? 1. Jumlah dan jenis barang. Ini untuk memastikan barang yang datang sesuai dengan dokumen. 2. Kondisi barang. Gak mau kan? Barangnya rusak? Makanya, ini juga dicek. 3. Label dan tanda. Ini untuk mendeteksi bahan-bahan yang dilarang masuk. 4. Kelengkapan dokumen. Semua surat-surat harus lengkap. Ya, proses ini penting banget loh. Untuk memastikan proses impor berjalan aman dan lancar. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang pemeriksaan fisik barang impor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan follow untuk info keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu dari lembaga perdagangan internasional, itu ada namanya bank devisa dalam dan luar negeri. Nah, di mana bank yang lebih izin untuk melakukan transaksi valuta asing seperti pembayaran internasional, pembiayaan perdagangan, serta transfer dana lintas negara. Nah, bank ini mendukung perdagangan dengan menyediakan fasilitas pembayaran internasional yang aman. Nah, fungsi bank devisa juga ini sebagai penyedia layanan penghimpun dan penyaluran dana baik di dalam maupun luar. Artinya
Fungsi utama dari Bank Indonesia adalah untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan transaksi luar negeri, seperti kita ingin melakukan ekspor impor, kan perlu namanya transaksi dengan uang. Itu, teman-teman. Nah, di sini kewajiban kepabeanan yang dilakukan oleh PPJK secara sederhana adalah mengurus segala tata cara ekspor dan impor yang diperlukan sesuai aturan yang sudah diberlakukan atau sudah ditetapkan. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu agar hak-hak keuangan negara, melindungi industri dalam negeri, serta keamanan barang yang akan diperdagangkan dapat terpenuhi dengan baik. Nah, jadi di situ ekspor dan importir itu tidak perlu lagi difungsikan oleh klasifikasi barang, tata cara pemeriksaan dokumen, pemberitahuan. Nah, jadi di sini tuh cukup menggunakan jasa PPJK, kegiatan ekspor dan impor tetap dapat berjalan dengan baik. Oke, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Putri Razia ini. Sebelum saya menjelaskan inti pembahasan saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari kanoman. Oke, ini ada bagian D, ini ada perusahaan jasa pengangkutan. Apa itu yang berjasa pengangkutan? Lembaga yang mengurus transportasi fisik barang internasional melalui mode angkutan darat, laut, atau udara. Mereka berperan dalam logistik, mengirim untuk memastikan barang tepat waktu di tempat tujuan. Apa saja keuntungan menggunakan jasa forwarding? Partinya, mendapatkan kemudahan. Yang kedua, waktu lebih efisien. Ketiga, cepat sampai tujuan. Keuntungan lainnya yang bisa Anda dapatkan dari menggunakan jasa freight forwarding ialah proses pengiriman barang lebih cepat. Kemana saja tujuan barang tersebut dikirimkan, maka akan lebih cepat sampai dibanding jika Anda melakukannya sendiri. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan saya.
bagian E. Apa itu perusahaan asuransi? Perusahaan yang menyediakan layanan asuransi terkait perdagangan internasional seperti pelindungan atau terhadap resiko kerusakan atau kehilangan barang proses pengiriman. Jadi asuransi perdagangan internasional itu sangat penting untuk mengurangi risiko yang terjadi dalam perjalanan lintas negara. Oke teman-teman, di sini saya mau memberikan sebuah video tentang asuransi. Simak videonya teman-teman agar bisa pahami tentang apa itu fungsi asuransi. Jangan pakai ini kalau nggak mau rugi. Pernah kepikiran gak sih? Gak usah pakai asuransi dalam ekspor barang. Bikin rugi dong. Nambah-nambah biaya aja. Gak sesuai budget nih. Eits, tunggu dulu. Yuk, cari tahu fungsi asuransi dalam ekspor barang selalu aman. Bayangin deh, amit-amit ada kebocoran di kapal yang menyebabkan kapal tenggelam. Nah, loh, terus barang kita gimana? Bocor banget gak sih? Makanya, itulah pentingnya penggunaan asuransi biar bisa diklaim sewaktu-waktu kalau ada kejadian tak terduga. Gak sebanding sama rugi. Nambah asuransi, tentu saja nambah biaya lainnya. Tapi, asuransi ini bakal bikin kalian tenang dan aman kalau nantinya ada hal-hal yang gak diinginkan. Kalau kamu pakai asuransi, dijamin gak bakal overthinking. Baik, sini ada penjelasan terakhir yaitu kedutaan asing dan kedutaan Indonesia. Apa itu penjelasannya, Kak? Kedutaan memberikan hubungan diplomatik dan membantu pelaku perdagangan dalam hal perizinan, promosi perdagangan, dan menyelesaikan masalah terkait dengan negara mitra. Oke, kedutaan juga melindungi kepentingan ekonomi dan perdagangan negara di luar negeri. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita akan bisa melihat gambaran bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Belanda dalam menjalankan tugas pertemuan bilateral yang mengatur adanya kerjasama dalam bidang perdagangan. Nah, di sini teman-teman, maksud dari gambaran tersebut adanya pembicaraan peluang kerjasama satu dalam bidang clothing, solar, import, transisi energi, dan aquaculture.